Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kisah di Gunung Horeb. Saudara, apa yang biasanya kita bayangkan dengan gambaran tentang lawatan atau kehadiran Allah? Barangkali tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kehadiran Allah itu nyaris seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang spektakuler, dahsyat, heboh, dan sebagainya. Sehingga terkadang tema-tema tentang lawatan ataupun kehadiran Allah ini nyaris selalu dikaitkan dengan gambaran-gambaran yang dahsyat semacam itu. Seperti misalnya kesembuhan ilahi, manifestasi, di mana manifestasi itu artinya sebuah ekspresi jasmania saat kuasa roh jahat keluar dari tubuh seseorang yang mengakibatkan orang muntah-muntah, menggelepar-gelepar, dan sebagainya. Atau gambaran-gambaran dahsyat lainnya. Benarkah demikian? Kisah Elia di Gunung Horeb yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-15 ini memberikan gambaran yang menarik dan berbeda dari yang kita bayangkan. Kenapa? Di sana kita jumpai ada dua hal penting yang kita temukan di dalam narasi ini. Yang pertama, narasi ini memperlihatkan saat Elia mengalami penurunan motivasi dan stres karena ancaman yang dialaminya sebagai hasil dari kesungguhannya melakukan tanggung jawabnya dan tugasnya. Ironis, bukan penghargaan yang diperoleh Elia sebagai hadiah atas kesungguhan dia, komitmen dan pengabdian dia, tetapi justru ancaman yang diperolehnya dari Ratu Isabel. Namun Tuhan tidak membiarkan Elia, hambanya yang setia ini, larut di dalam stres dan kehancurannya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Demikian Tuhan menyapa Elia. Sapaan Tuhan ini lebih dari sekedar sebuah sapaan atau lebih dari sekedar sebuah permintaan tanggung jawab, apalagi teguran. Tetapi itulah cara Tuhan memulihkan Elia, yaitu melalui sebuah sapaan. Untuk menyadarkan Elia bahwa ia tidak sendirian. Sebuah sapaan sangat dibutuhkan saat orang mengalami depresi ataupun stres, saat orang merasa tidak berarti dan terasing. Sebuah sapaan menjadi modal awal dari sebuah proses pemulihan kehidupan. Hal kedua yang kita peroleh di sana adalah bagaimana cara Tuhan hadir dan menyapa Elia. Cara Tuhan hadir dan menyapa Elia memperlihatkan gambaran yang sama sekali berbeda. Mengapa? Narasi ini justru memperlihatkan gambaran yang bertolak belakang dari gambaran umum tentang bagaimana cara Allah hadir dan melawat umatnya. Sama sekali tidak ada gambaran kesan dahsyat dan heboh di sana. Angin besar dan kuat, gempa serta api. Demikian kitab Raja-Raja menggambarkan. Gambaran ini mewakili gambaran kedahsyatan. Narasi ini justru memperlihatkan di dalam kedahsyatan ini tidak ada Tuhan di sana. Tetapi justru di dalam angin sepoi-sepoi basah, di mana angin sepoi-sepoi basah ini mewakili gambaran kondisi biasa-biasa saja yang jauh dari kesan dan suasana hingar-bingar ataupun dahsyat atau heboh. Gambaran kondisi yang bersahaja. Namun justru di dalam kebersahajaan, di dalam kesederhanaan inilah Elia sadar Tuhan hadir dan menyapanya. Saudara, narasi di Gunung Horeb ini mengingatkan kita akan bagaimana cara Tuhan hadir dan menyapa saudara dan saya. Kehadiran dan sapaannya tidak selalu diwujudkan di dalam hal-hal ataupun hal yang dahsyat dan heboh. Tuhan bisa menyapa saudara dan saya, menyapa kita melalui peristiwa sehari-hari dan bahkan hal-hal yang tampaknya sederhana. Bahkan Tuhan pun bisa menyapa saudara dan saya melalui orang-orang yang tampaknya bukan siapa-siapa. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk menyapa Anda dan saya, memulihkan kehidupan kita. Saudara,
apapun cara yang dipergunakan Tuhan, dan siapapun yang Tuhan pakai untuk menyapa kita, sapaannya pada kita hanya memiliki satu tujuan, yaitu Tuhan ingin saudara dan saya menyadari bahwa kita tidak pernah dibiarkannya sendirian menyelesaikan tugas kita di dunia ini, di dalam segala pergumulan dan kehidupan yang berat yang kita alami. Yang kita butuhkan adalah kepekaan kita. Bukalah nurani dan mata batin kita untuk mendengar dan merasakan sapaan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, membawa saudara dan saya melakukan dan menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan Tuhan. Selamat mengalami dan merasakan sapaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dan di dunia milik Tuhan ini. Tuhan memberkati.